Ini adalah bibit cabai rawit kawan-kawan yang udah saya semai ya. Nah, hari ini saya mau tanam cabai dan hari ini saya mau mengambil cabai ini kawan-kawan untuk ditanam. Nah, untuk prosesnya seperti ini kawan-kawan. Nah, ini hati-hati ya. Nah, untuk proses pengambilan cabainya seperti ini. Sisakan tanah. Nah, seperti ini. Supaya apa? Supaya pertumbuhannya bagus. Nah, seperti ini. Ya, pada saat mengambil dari dalam polybag itu harus seperti ini. Oke. Nah, ini saya letakkan dulu di sini. Oh ya, ini adalah tumpukan sampah plastik ya. Ini tempat saya menyemai kemarin. Nah, seperti ini. Kalau botol-botol bekas itu saya gunakan sebagai media semai ya. Lihat ini cabai-cabainya. Jadi saya target saya kawan-kawan ingin menanam 1000 pohon cabai ya. Mudah-mudahan tembus ya. Kebetulan harinya ini mau hujan ya, dan kemarin habis hujan. Jadi menanam itu kalau menurut saya pribadi kawan-kawan bagusnya sehabis hari hujan ya. Jadi tanahnya lembek dan kita mudah menggali tanah sebagai tempat ini menanam cabai ini kawan-kawan. Oke, selanjutnya kita ambil ya semaian ini. Nah, ini harus dengan tanahnya sedikit-sedikit kawan-kawan. Ini supaya apa? Supaya dia tidak mati. Nah, jadi seperti ini kita gumpal-gumpalkan saja. Oke, kita lanjutkan ya, sedikit-sedikit saja. Nah ini akarnya ini kita bungkus ya. Nah, jadi saya itu kawan-kawan sangat senang ya kalau menanam cabai itu pada saat sehabis hujan, karena pertama tanahnya itu boleh dibilang tanahnya lembek ya, sehingga memudahkan saya untuk menggali nanti. Nah, ini udah bisa ditanam kawan-kawan. Nah, kita harus dibungkus tanah begini. Nah, ini biar dia tidak layu nantinya, supaya ada bekal. Nah, jadi kenapa saya kalau menanam cabai itu kawan-kawan harus ada tanah sekam padinya sedikit, itu sebagai modal ya, modal dia hidup ya di tempat yang baru kawan-kawan. Nah ini campur-campur kawan, ada cabai anu juga ini. Ini kenapa? Karena ini dari biji kawan-kawan. Kalau dari biji itu ya seperti ini pertumbuhannya. Jadi nggak tahu biji cabai apa, tapi mayoritas itu adalah biji cabai rawit kawan-kawan yang saya tanam. Nah, ini oke. Nah, ini lagi kita ambil ya. Nah, ini semaian saya kemarin ini berapa ya, 1 biji. Jadi sisa-sisa bibit sayur itu saya semai ya, saya semai. Nah, astagfirullah kawan-kawan, nah nggak apa-apa. Nah, ini sisa-sisa bibit sayur dan saya semai seperti ini lagi, dan ternyata cukup bagus ya pertumbuhannya, walaupun dari bibit sayur ya. Jadi lumayan. Nah, ini sudah ada 6. Waduh, ini tadi sempat patah ya, kita tanam dulu biar pertumbuhannya bagus. Nah, ini sama, dan kita tanam hari ini mumpung harinya habis hujan, tanahnya lembek ya, jadi bisa kita tanam. Ini kawan-kawan yang ada di dalam polybag saya. Jadi saya ini target ada di sebelah rumah ibu saya. Jadi mau tanam itu rencana sih, mudah-mudahan tembus itu 1000 pohon ya. Oke, 1000 pohon cabai. Saya kurang tahu hasilnya nanti bagaimana ya. Yang penting kita berusaha dulu. Nah, ini dia kawan-kawan. Kita lanjutkan ya yang berikutnya, itu pemindahan ini lagi. Nah, ini cukup banyak ya. Ini kemarin cuma dari berapa biji aja. Terus ya, nah, kita ambil dari polybag yang udah gede-gede ini. Kalau yang masih kecil ya jangan ya. Nah, ini caranya ingat, harus ada gumpalan tanah seperti ini, karena itu membantu proses pertumbuhan. Jadi kenapa saya tanam cabai kawan-kawan, cabai rawit ya, karena harga cabai rawit itu lumayan tinggi ya, walaupun untuk proses panennya cukup lama, hampir memerlukan waktu 5-6 bulan, tapi enggak apa-apa, anggap aja investasi ya kawan-kawan. Oke, udah ada 10 batang kawan-kawan. Nah, lanjutnya ini sekecil ini pun saya udah tanam kawan-kawan, enggak apa-apa ya, yang penting kita coba dulu, masalah hidup matinya juga tidak apa-apa. Nah, ini harus ada tanahnya, ingat ya, harus ada tanahnya seperti ini modal gitu.
Saya kurang tahu kawan-kawan kalau di tempat teman-teman itu berapa harga cabai ya. Ya tapi yang jelas kalau saya tanam kali ini memang untuk dijual ya, bukan untuk kebutuhan pribadi. Jadi seperti yang saya sebutkan kemarin kawan-kawan, apa ya, gunakan media tanam itu yang bagus itu. Nah seperti ini punya saya ini, lihat tuh ada padi-padinya, yaitu sekam padi ya, itu mempermudah proses pertumbuhan dia nanti. Oke, nah ini hasilnya itu ada berapa, ada 8, 12, 13 masih kita ambil ya. Nah ini cabai rawitnya, ini nanti saya semai lagi dan saya semai lagi ya, tidak berputus-putus ya. Nah, kan lumayan dapat berapa pohon hari ini saya tanam, kemungkinan target saya adalah 70 pohon ya, mudah-mudahan tembus hari ini 70 pohon ya, karena saya sambil menggali kawan-kawan, lubangnya saya gali, astaga itu kena ya, tapi nggak apa-apa, asal ada ini tanahnya tercerabut tapi tidak apa-apa. Nah ini kita kasih seperti ini, nah nggak apa-apa, kita kasih tanahnya saja. Nah ini dia. Oke lanjut ya. Nah ini dia, kita kurang tahu hasilnya nanti bagaimana dan bagaimana. Tinggal kita coba, nanti saya ajak kawan-kawan untuk melihat kebun saya kawan-kawan. Nah, mantap kan. Nah ini nanti akan saya semai karena ini masih terlalu kecil kawan-kawan untuk ditanam, karena masih belum ya, belum saatnya. Ini juga masih terlalu kecil ya, kita cari agak gede itu ke situ. Nah ini ini udah cukup layak untuk ditanam kawan-kawan. Nah, kalau udah besar seperti ini cukup mampu ya untuk hidup. Kunci utama tanam cabai itu kawan-kawan, kalau menurut saya secara pribadi, pada saat habis hujan. Jadi kalau habis hujan itu kawan-kawan, pamannya malam ini hujan, nah besok paginya itu sangat bagus untuk tanam cabai karena lahannya basah. Kalau ini kelihatannya masih kecil, kita pindah ke semaian. Ini cuma dari beberapa biji ya, saya semai kalau nggak salah itu cuma 4 atau 5 biji, hasilnya seperti ini. Nah cabai rawit ya, dalam proses pembuatan bibit itu cukup mudah seperti yang ada di video saya sebelumnya, yaitu dengan cara ya kupas saja, jemur saja, udah beres ya. Harus dijemur ya, saya tidak pernah memakai pupuk kimia kawan-kawan. Jadi memang apa ya, murni dari sekam padi seperti ini, tingkat kesuburannya sangat luar biasa. Nah ini dia terus ya, jadi sangat bagus ini. Oke terus kita buat ya, ingat kalau sudah tinggi begini ini cukup mampu ya kawan-kawan untuk hidup ya, karena cukup besar sudah. Nah kalau sudah kecil-kecil begini kawan-kawan, nanti dulu ya, kalau sudah agak pendek nanti ini biarkan dulu 3 atau 4 hari atau 1 minggu ya. Nah ini tanam saja. Nah ini kunci pada saat menanam cabai itu, jangan lupa untuk membawa tanahnya seperti ini, itu kunci utamanya. Jangan dicabut seperti ini dan ditanam, saya tidak merekomendasikan ya untuk seperti itu. Jadi nah kasih tanah sedikit, ibarat kita apa ya, ibarat kita memulai hidup itu lebih bagus mana ya, ada bekal apa enggak ya, tentu saja apa ya, lebih bagus kalau kita memiliki bekal ya kawan-kawan. Nah ini tomat saya juga udah masak di samping saya kawan-kawan, jadi ini nanti mau saya panen, sayang ya udah masak seperti ini. Oke, nah ini kayaknya udah cukup karena ini kelihatannya masih kecil-kecil, kita pindah lagi. Nah ini dia dari 3 polybag tadi udah siap. Nah kan lumayan ini menghasilkan berapa pohon ini, karena saya membersihkan lahan sendiri, mengompres sendiri dan cangkul sendiri ya kawan-kawan. Jadi semuanya ditangani oleh saya sendiri, apalagi saya apa ya kawan-kawan, bekerja sebagai seorang guru juga, jadi waktu saya cukup terbatas untuk melakukan ini semua. Oke sekarang kita lanjut lagi ke semaian cabai saya yang berikutnya. Ini udah cukup gede, jadi saya
banyak apa ya, menyediakan tempat semaian. Nah, mantap. Nah ini udah besar, ini siap ya. Ini semaian kalau nggak salah 2 mingguan ini. Nah, udah siap seperti ini. Nah, jangan lupa ya kasih tanahnya. Nah ini dia. Terus ya, nah biarpun nggak banyak ya, sedikit seperti ini. Nah ini bibit cabai rawit ya. Dari bibit sayur ini, dari bibit sayur. Jadi kita sambil cerita-cerita kawan-kawan ya, untuk hasil tanamnya. Mantap ya. Luar biasa. Nah langsung seperti ini. Nah ini yang terakhir karena sudah cukup tinggi kawan-kawan. Wow. Nah harus ada bekalnya seperti ini. Nah, seperti kita manusia ya, hidupnya lebih bagus kalau ada bekal ya. Oke, sekarang yang terakhir ke ujung situ. Nah ini semaian semua. Luar biasa kawan-kawan. Jadi nah ini pagi ini saya menanam berapa kira-kira, mudah-mudahan tembus ya 70. Ini agak kering, harus hati-hati. Nah ini dia. Oke, mantap ya. Nah jadi begini ya proses pengambilan bibit cabai dari semaian. Nah dicabut begini nggak apa-apa, cuman harus dikasih tanah, diremas begini. Ini anggap modal untuk pertumbuhan dia. Ini bercampur juga dengan tomat kawan-kawanku semua. Nah kasih tanahnya. Ini sekam padi ya. Nah ini dia. Oh mantap. Nah. Oke. Oke, mantul ya sudah. Oke guys, nah ini tanamannya udah saya masukkan ke dalam plastik. Dan hari ini saya mau berangkat menanam lagi. Ini tadi ada 50 pohon ya. Di sana ada kurang lebih kalau nggak salah ada 20 pohon cabai. Jadi di pagi ini saya mau tanam itu sekitar kira-kira 70 pohon ya cabainya. Nah, ini udah siap. Saya mau berangkat kawan-kawan. Lumayan ya, sehari pagi saya dapat 70, mungkin sore nanti ya 40 atau 50 lagi yang akan saya tanamkan kawan. Oke, let's go, kita ke kebun ya. Jadi mudah-mudahan target saya untuk memenuhi target saya untuk 1000 cabai ya dalam 1 bulan ini bisa terpenuhi ya kawan-kawan. Jadi kita anggap saja investasi ya. Ada atau tidak hasilnya nanti, yang penting kita udah berusaha kawan-kawan. Mantap. Sebelum berangkat saya petik dulu ini tomat ya untuk ibu saya. Nah, ini udah masak, sayang juga kalau nggak ada dipetik ini kawan-kawan.
Nah ini udah masak ya, lumayan lah untuk ibu saya bikin sambal nanti. Nah, ini kasihan juga orang tua ya. Ini dia udah cukup ya. Penuh tangan saya soal. Nah ini kalau untuk tomat ini lumayan banyak hasilnya, nggak usah beli ya. Nah udah. Oke guys, nah ini dia tempat saya menanam cabai ya. Nah dari ujung situ terus sampai ke sana ya. Jadi mudah-mudahan bisa 1000 ya, sampai ujung sana. 1000 apa ya, 1000 pohon sampai ke sana juga nanti. Itu belum dibersihkan. Dan ini anak-anak cabainya kawan-kawan. Oke, ini siap ditanam ini udah. Nah, mantul ya. Oke, sekarang kita cek dulu hasil tanaman yang kemarin ya. Nah ini dia, bisa kawan-kawan saksikan, ini dia. Nah ini cabai rawit semua kawan-kawan. Jadi pertumbuhannya seperti ini. Ini baru berapa ya, baru 2 hari saya tanam. Nah ini bisa kawan-kawan lihat sendiri. Oke ya, ini nah cabai rawit semua ya. Nah ini juga jadi masih kecil ya. Nah ini, nah itu dia. Nah ini baru saya bersihkan lahannya kemarin. Nah ini, tapi dari segi pertumbuhannya cukup bagus kawan-kawan. Bisa teman-teman lihat, maaf ya tangan saya agak hitam ini. Nah, bisa kawan-kawan lihat itu. Nah ini juga sana berbaris ya. Nah itu, ini baru saya kompres kemarin dan langsung saya tanam kawan-kawan. Nah ini saya kurang tahu ini kenapa ini kok seperti ini, apa dimakan ulat atau dimakan ayam. Biasanya apa ya, saya kurang begitu tahu ini hama apa ya yang menyerang. Itu juga. Nah jadi cukup banyak ya. Nah ini kecil-kecil ini nanti. Ini untuk jaraknya hampir 80 cm antara satu pohon ya. Nah ini antara pohon ini dengan ini 80, dengan kesini 80 cm ya. Nah jadi kurang 20 cm lagi 1 meter. Jadi biar pertumbuhannya cukup bagus ya. Semakin jarang tanaman itu semakin apa ya, semakin besar kesuburannya, karena mereka tidak berebut unsur-unsur hara kawan-kawan. Kalau menurut saya sih. Tapi kalau tanahnya sempit bisa diperkecil jaraknya menjadi 60 ya, umpamanya segini, ini 60 saja. Ideal itu 60 atau 70 ya jarak sini. Jarak ke sini itu 60 atau 70, 60 ya. Kalau ke situnya ya mungkin 90 cm ya. Kalau saya rata 80 80 80. Nah ngotak itu kawan-kawan. Jadi saya tanam ini di bawah pohon. Nah ini pertumbuhannya masih kecil ya. Nah, ini karena baru 3 hari ditanam. Nah ini dia kawan-kawan yang udah saya ambil tadi dari polybagnya. Nah sekarang tinggal kita masukkan saja kawan-kawan. Nah lubangnya sudah saya gali ya. Saya menggunakan linggis untuk menggalinya. Nah ini tabur dulu tanahnya. Kalau sudah baru dimasukkan seperti ini. Tara. Nah saya kurang tahu ya kalau 10.000 itu hasilnya nanti seperti apa ya, berapa kilo ya. Tapi kalau berdasarkan pengalaman itu 150 pohon itu sudah nyampe 10 kilo ya. Harga cabai rawit sekarang berapa ya, saya kurang tahu. Apa 100 ya, kalau 10 kilo ya 1 juta untuk sekali panen. Jadi cabai rawit ini nggak ada matinya ya, tapi ya itu tadi kelemahannya, lama proses apa ya, panennya lama, hampir 3-4 bulan, dan banyak perawatan lainnya. Tapi untungnya saya menggunakan biji dari semayan, dari beli di pasar ya. Jadi saya tidak membeli biji,
modal saya ini cuma apa ya, boleh dibilang ya cuma obat, nggak ada lain. Obat dengan bibit ya, hampir saya beli itu 5.000 ya, hampir 30 atau 40.000 lah habis untuk beli bibit untuk disemai. Polybag ya cuma itu, dan obat kompres ya, obat Roundup itu sebesar 130, itu aja. Jadi kalkulasinya modal saya ini sekitar ya anggap aja 2,5 ya, 2,5, karena saya tanam sendiri dan apa, semai sendiri, bibit juga sendiri. Kan linggis untuk mengukur seperti ini. Lihat dari ujung sini ke ujung sini, jadi saya galinya di sini. Nah, seperti ini. Kenapa harus digali ya kawan-kawan? Agar nanti mempermudah akar itu tumbuh ya. Nah, jangan ngasal kita nanam. Nah, seperti ini di lubang-lubang sedikit seperti ini udah jangan ya, harus lebih dalam. Nah, kita bikin supaya apa? Supaya akarnya ada tempat untuk berkembang. Semakin lemes tanahnya, maka semakin bagus ya. Nah, seperti ini kita buka. Nah, seperti ini. Ini jangan seperti ini masih kecil, coba lihat. Nah, masih kecil ya. Nah, harus diperlebar. Nanti kan kalau kita tanam akarnya akan menjalar sini. Kalau tanah ini keras maka akarnya akan sulit untuk menembus. Nah, ini dia. Nah, kalau begini udah lumayan. Jadi ada untuk perkembangan akar. Jadi ini akar apa kawan-kawan? Ini akar kelapa ya. Nah, ini dekat pohon kelapa. Tapi nggak apa-apa, kawan-kawan. Selama kita tanamnya mengarah ke musim hujan ya. Nah, ini cukup besar untuk walaupun ini kurang, seharusnya segini, 1 kilan ya. Supaya apa? Supaya dia nantinya lebih mudah akarnya membentuk ya. Nah, itu maksud saya. Oke, kita ambil bibit. Nah, ini dia bibitnya. Walaupun seperti ini, ingat harus ada tanahnya ya, tanah suburnya. Tekan, saya timpuk saja tadi, tidak usah saya rekam ya. Penting seperti ini. Dah, beres. Nah, ini juga itu pepaya belum saya tanam. Nah, ini dia seperti ini saja munculnya, agak sedikit saja, nggak apa-apa. Oke, nah itu dia lahan-lahan itu sudah semua ya. Jangan lupa like dan subscribe Jalan Nopi ya. Mudah-mudahan kita bisa tanam 1000 pohon ya, sendiri ini. Bersihkan sendiri, tanam semai sendiri, dan ya gali sendiri.